Kasus korupsi rancangan peraturan daerah reklamasi di Teluk Jakarta yang menjadikan anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi meringkuk di penjara semakin panas. Kandidat calon gubernur DKI Jakarta ini memastikan tidak akan berada di balik penjara seorang diri. Sanusi yang kembali diperiksa KPK Selasa pagi menegaskan akan membongkar keterlibatan anggota DPRD lain dalam kasus yang menjeratnya. Sanusi berjanji akan mengungkapnya setelah berkasnya dibuat berita acara pemeriksaan atau BAP. Sanusi diperiksa sebagai saksi untuk Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Arisman Wijaya. Penyidik KPK sendiri belum melakukan pemeriksaan di luar para tersangka dalam kasus ini. Keinginan Sanusi untuk membongkar anggota dewan lain selain dirinya telah diungkapkannya sejak pertama kali ia ditahan KPK. Kuasa hukum Sanusi Krisnamurti saat menjenguk kliennya di tahanan Polres Jakarta Selatan mengatakan akan menanyakan siapa saja penerima suap dalam skandal reklamasi Teluk Jakarta itu. Ya sekali lagi kan bahwa klien kami ini adalah kan dalam artian ini kan dia bukan pamus, bukan balik. Artinya ketika ini dibawa ke paripurna dia adalah sebagai anggota biasa. Ya. Tidak mungkin seorang anggota biasa mampu mempengaruhi daripada ratusan anggota yang lain. Rencananya uang itu sendiri benar Bang cuma 2 miliar atau Pak Sanusi sebelumnya ada gitu sebelum pemberian dari Podomoro? Nah itu belum ceritanya lebih lanjut. Ada aliran buat taufik nggak Pak? Sanusi dicokok KPK dan dijadikan tersangka karena tertangkap tangan menerima suap dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk Arisman Wijaya senilai 1,14 miliar rupiah. Uang ini merupakan penerimaan tahap pertama dari 2 miliar yang dijanjikan. Saat penangkapan, turut disita juga mobil mewah Sanusi sedan Jaguar B123RX milik Sanusi. Uang panas ini sebagai imbalan terkait revisi peraturan daerah mengenai pelaksanaan reklamasi dan perencanaan tata ruang di Jakarta. Dua peraturan daerah perda terkait reklamasi Teluk Jakarta tengah dibahas di Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta. Perda meliputi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta rencana tata ruang kawasan strategis Pantura Jakarta. Pembahasan antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD masih buntu pada pasal tentang tambahan kontribusi bagi pengembang pulau. Pasal tambahan kontribusi pengembang ini diduga menjadi celah korupsi. Tim Liputan, JAK TV. Iya Pak Musa, tadi kita sudah melihat cuplikan informasi terkait dengan reklamasi Teluk Jakarta, dan ini kami bahas di Opini Publik malam hari ini masih bersama saya Adam Lubis, Pak Musa, untuk menguak aliran dana suap reklamasi Teluk Jakarta. Bersama kami di studio sudah hadir 3 orang narasumber. Sebelah kiri saya sudah hadir Bapak Martinus Hasibuan, praktisi hukum dan juga teman Ahok. Selamat malam. Ya, apa kabar Pak Hasibuan? Selamat malam. Oke. Ya, kemudian juga sudah hadir Ketua Prodam Bapak Adrianto. Selamat malam Pak Adrianto. Selamat malam. Oke. Kemudian juga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pak Prianto. Selamat malam Pak Prianto, apa kabar? Baik. Oke. Iya, bicara mengenai reklamasi Teluk Jakarta ini, banyak cerita panjang sekali begitu ya, dari zaman Pak Soeharto sampai sekarang begitu ya, dan tentunya ada catatan-catatan dari Pak Prianto yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pak Prianto, ada sedikit catatan nggak ketika KPK menangkap operasi tangkap tangan begitu ya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Pak M Sanusi begitu? Apa yang teringat begitu ya mengungkap kasus ini, karena kasus ini kan sempat lama tenggelam begitu ya. Operasi tangkap tangan KPK ini menjadi sorotan publik begitu ya, menguak lagi begitu ya. Kemana sih aliran dana reklamasi Teluk Jakarta? Kabarnya ini berujung pada grand korupsi. Saya belum ngerti yang ditanyain. Oke. Pak Prianto, ada kejanggalan nggak sih dari proyek reklamasi Teluk Jakarta dari masa Anda berjabat waktu itu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Yang sepengetahuan saya pada waktu saya jabat baru itu, saya tahu bahwa reklamasi itu adalah sudah lama banget ya. Konsep itu sudah lama banget. Sejak gubernurnya Pak Suryadi kalau betul. Itu sudah ada RT RW-nya, pulau-pulau itu sudah ada gitu. Jadi pada waktu saya menjabat itu yang udah ada izin prinsipnya, itu sudah ada. Jadi untuk diketahui, izin reklamasi itu ada tahapannya, izin prinsip,
dari izin PIS itu akan bisa sampai izin melaksanakan reklamasi kalau memenuhi syarat 1, 2, 3 gitu. Ada AMDAL-nya, ada UDGL-nya, ada bisnis plan-nya, ada izin membuat prasarana reklamasi, penambangan pasir yang di mana, begitu itu harus terpenuhi dulu. Setelah ada izin pelaksanaan reklamasi itu, baru ada izin pemanfaatan hasil reklamasi. Itu urut-urutannya gitu lah. Ya. Jadi pada waktu itu sepengetahuan saya itu dari proses sampai proses memohon lagi ya. PT KNI, Kapuk Naga Indah sampai dengan Pak Poko itu juga di media sudah ada mencuat, sudah ditulis tahun 2012 itu baru keluar juga. Jadi selama 5 tahun proses itu baru bisa keluar. Gitu loh. Cukup lama. Nggak ada masalah. Ini kalau nggak salah tahun 2011 begitu Mahkamah Agung ini sempat 2009 gitu ya, Mahkamah Agung ini sempat memutuskan reklamasi bahwa menyalahi AMDAL. Kemudian juga keluar lagi aturan dari MA yang mengatakan bahwa reklamasi legal begitu ya. Saya tidak ngerti masalah itu. Aturan itu. Iya. Tapi kalau Prodem gitu, saya ke Pak Adrianto. Pak Adrianto, ini kan kasus ini begitu ya. KPK sendiri enggan untuk meminta reklamasi ini dihentikan, meskipun begitu sudah sejak lama ini menjadi pro dan kontra sendiri begitu. Tapi kalau catatan dari Prodem sendiri tentang reklamasi Teluk Jakarta, apakah ada kejanggalan-kejanggalan begitu terkait dengan keluarnya izin begitu ya? Karena banyak juga yang tadi Anda katakan begitu, ini seharusnya ini bukan domainnya Pemda DKI Jakarta begitu, tapi domainnya dari KKP. Jadi gini ya, untuk mendudukan persoalan reklamasi, kita ini kan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Itu prinsip utama kita, negara Indonesia ini berdiri adalah kita berdasarkan negara hukum, bukan negara yang berlandaskan tidak hukum. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, apakah instrumen reklamasi itu sudah memenuhi unsur hukum itu tadi, berdasarkan poin pertama saya yang tadi saya sebutkan. Sehingga saya ingin mereview lagi kepada kita semua, pemirsa juga, mungkin juga terhadap Gubernur Ahok dalam hal ini, barangkali dia mendengar saya malam ini. Sesungguhnya sudah keluar soal reklamasi ini jelas ya, tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 yang salah satu bunyinya kira-kira bahwa daerah pesisir, zona pesisir dan tempat-tempat strategis nasional, ya kan? Artinya kata lain reklamasi lah ininya, kawasan strategis. Itu diputuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan turunannya lagi masukan dari Menteri Lingkungan Hidup, yang penting menyangkut AMDAL-nya, ya kan? Dan Kemendagrinya, mungkin faktor keamanannya, ini kan menyangkut soal keamanan juga kan. Jadi maksud saya nggak ngerti, barangkali Gubernur Ahok alpa soal ini gitu loh. Karena yang saya sering lihat di media, Gubernur Ahok selalu berlandaskan Kepres nomor 52 tahun 95. Asumsi dia untuk melakukan reklamasi. Padahal yang namanya Kepres itu dalam tata perundang-undangan kita itu jauh di bawah undang-undang gitu. Dan kemarin kita tahu 3 hari yang lalu ya, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung sudah menyatakan bahwa reklamasi itu domain pemerintah pusat. Gitu loh. Ada dugaan nggak sih dari Prodem gitu, ada patkulipat begitu di aliran dana begitu ya, yang tadi saya katakan begitu ya, proyek reklamasi ini ternyata ini banyak masyarakat melihat begitu menjadi grand corruption gitu. Ada patkulipat begitu antara legislasi dan juga Pemda DKI Jakarta? Kalau sudah begini konteksnya Mas, ini sudah menyangkut aroma terjadinya KKN pasti gitu loh. Yang namanya sebuah proses terhadap reklamasi sendiri kan mengalami destruksi ketika tidak sesuai dengan perundang-undangan kita. Itu prinsipnya gitu loh. Jadi ketika itu tetap dilanjutkan, bahkan tadi kata dibahas di DPRD, ini pasti aroma KKN udah pasti kental sekali gitu loh. Kok begitu berani ya di dalam hidung wilayah kita? Ya kan, ini kan DKI ini kan sebenarnya kan wilayah yang
yang depan mata kita semua ini gerbangnya Nusantara, Oke. gerbangnya Indonesia gitu. Oke, tapi kan kalau bicara mengenai perda sendiri begitu, ini kan domainnya DPRD DKI Jakarta, di mana begitu Pemprov DKI Jakarta, Pemda DKI Jakarta bisa bermain di situ. Nah, itu tadi keganjilannya, Mas. Karena dalam konteks Raperda itu, setahu saya memang pasti usulan dari eksekutif kan, dalam ini gubernur gitu loh. DPRD tidak berwenang untuk membahas, menolak ataupun ini. Nah, ini menurut saya sih kalau kelakuan Sanusi kemarin, menurut asumsi kami ya, analisis kami di luar, ini memang sebuah sebuah perbuatan yang seringkali dilakukan oleh para penguasa untuk melakukan KKN dengan pengusaha gitu loh. Jadi konteksnya ini ya itu istilahnya itu sogokan-sogokan kecil-kecil gitu loh. Sebenarnya menurut asumsi kita, seorang Sanusi, jangan Sanusi, seluruh pimpinan DPRD maupun anggota DPRD nggak bisa dia, karena dari awal sendiri reklamasi itu sudah jelas itu domain pemerintah pusat, bukan domainnya Ahok dan DPRD gitu loh. Kita masih akan menguak aliran dana suap reklamasi, kemudian di mana begitu ya, kalau misalnya ini syarat dengan aroma korupsi sendiri, di mana dana korupsi ini ditampung, pemirsa. Kami akan kembali di Opini Publik di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Opini Publik. Iya, pemirsa, kemana aliran dana grand corruption begitu ya dari reklamasi Teluk Jakarta sendiri, ini masih akan kami bahas di Opini Publik, masih bersama dengan 3 narasumber kami. Saya ke Pak Hasibuan. Pak Hasibuan, ini nama Pak Ahok bolak-balik disinggung begitu ya dalam korupsi Teluk Jakarta ini begitu ya, bahkan Ahok Center begitu ya, ini dituding ini sempat menerima juga begitu aliran dana masuk dari pengembang-pengembang begitu terkait dengan reklamasi Teluk Jakarta. Ada klarifikasi nggak dari teman Ahok? Ya, jadi begini, dari kita teman Ahok, sepanjang yang kita ketahui, Ahok Center itu tidak ada kaitan dengan Ahok sendiri. Jadi ada asumsi dan tuduhan-tuduhan tersebut perlu harus dibuktikan. Siapa pendirinya, siapa para pengurus di situ kan gitu. Jadi kalau tuduhan-tuduhan itu kita anggap tidak ini. Mungkin nggak sih, maksudnya Pak Ahok nggak tahu atau nggak terlibat sama sekali begitu di Ahok Center? Tidak terlibat sama sekali, karena ini juga baru kita dengar. Kalau Ahok Center itu kita ketahui zamannya pada saat Pilkada tahun 2012. Ya. Nah, itu perlu dibuktikan juga. Oke, Pak Adrianto. Nggak ada, sama sekali nggak ada kaitannya. Ini tadi dikatakan Pak Hasibuan begitu, ini tidak sama sekali ada kaitannya. Kalau misalnya ada masuk gitu ya aliran dana Teluk Jakarta ini ke Ahok Center sendiri, ini sama sekali nggak ada keterlibatannya dengan Pak Ahok. Ada catatan dari? Ya, kalau dalam perspektif hukum kan, hukum itu kan bicara faktual ya, bicara fakta yang sudah terjadi atau akan terjadi gitu loh. Nah, dalam konteks reklamasi ini yang terang benderang yang muncul ke permukaan publik ini, tanggal 20 Maret yang lalu Pak Ahok bicara di depan Komdak, di depan Komdak ya kan, mengatakan bahwa dia akan membangun gedung parkir Polda Metro Jaya kan, senilai 70 miliar gitu, dan waktu 1 tahun. Nah, uang ini adalah CSR-nya Podomoro Land dari dari kompensasi Teluk Jakarta reklamasi itu. Ini jelas di statement oleh Pak Ahok. Nah, memang dalam tanda kita semua ya, publik, kita jadi meragukan niat baik seseorang gitu loh. Ini kok mau bangun gedung parkir Polda, kok baik sekali gitu loh. Kenapa nggak dari dulu dibangun? Kira-kira gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kok harus diembel-embeli dengan CSR Podomoro Land. Reklamasi yang kita tahu, reklamasi itu sendiri mengandung masalah hukum kan gitu loh. Jadi menurut saya sih dalam konteks CSR daripada pengembang ini sudah banyak yang kita ketahui secara umum kan. Itu yang gedung parkir Polda, belum lagi yang lain-lain kan. Dan sudah diakui juga misalkan oleh pengembang dalam hal ini Agung Podomoro Land, bahwa dia membangun waduk Pluit kemarin. Udah diakui, kemarin saya lihat di TV kan diakui itu oleh CEO-nya daripada Agung Podomoro kan. Nah, yang gini-ginian kan seharusnya harus menjadi uji publik dulu. Apa boleh nih pihak swasta membangun ya kan wilayah-wilayah, domain-domain yang harusnya dibangun oleh pemerintah. Dalam hal ini Pemda DKI. Ini kita maksudnya untuk mengurangi tingkat tingkat kebocoran gitu. Karena kita tahu yang namanya pengusaha itu, Mas, dia memberikan sesuatu, itu kan pasti ada maunya. Nggak mungkin gratisan gitu, tidak ada makan siang gratis lah. Dia permak waduk Pluit, dia permak waduk Ria Tinto, dia bangun gedung parkir. Nah, nggak tahu sekarang kebuka kan? Bawain dari reklamasi. Saya ke Pak Priyanto. Pak Priyanto, ini dana-dana tadi ya, CSR begitu ya, dari beberapa perusahaan termasuk Agung Podomoro Land begitu, yang kabarnya sendiri ada sebagian masuk ke Ahok Center begitu, CSR-nya Pemprov DKI Jakarta sendiri. Mungkin nggak sih ini menjadi
pencucian begitu ya, pencucian uang gitu, Pak Prianto? Saya tidak punya data persis ya. CSR masuk Ahok Center. Cuma kalau CSR masuk benar masuk ya, benar masuk di Ahok Center dan ada Ahok Center terus menerima, itu ya tadi disampaikan sah-sah saja. CSR itu mau kemana saja bisa ya. Sebab umpamanya majelis taklim A ya kan akan mengadakan apa, terus menghadap ke perusahaan apa, Pak Bu ada CSR, kami menceritakan itu boleh. Cuma rasa-rasanya ini itu tadi pendekatannya bukan hanya masalah hukum, adalah kepantasan, etika, gitu loh. Jadi ada seseorang, ada pejabat, Pak, bagaimana Pak kalau bulan besok pas ulang tahun Bapak kita adakan fun bike Mr. X kemarin? Pak janganlah, mosok gitu. Itu ada yang menolak gitu loh. Menolak. Gitu. Jadi kalau Pak Ahok terus ada Ahok Center, beliau pas jadi wagub atau gubernur kok enak aja. Nah itu kebanyakan orang, saya katakan banyak orang jadi ada apa kok tendensius banget gitu. Satu itu, saya cuma ngomentari gitu loh. Dari sisi enak atau tidak enaknya ya, pas atau enggak pasnya gitu loh. Tapi kalau apakah ada dana CSR ke Ahok Center, ya nanti tanya perusahaan-perusahaan, ya kan? Karena itu Ahok Center juga sama dengan yang majelis taklim tadi. Gitu loh. Biasa saja. Terus kedua saya akan itu tadi kaitannya kisruh reklamasi ini sebenarnya. Jadi saya tidak akan kekecil aliran dananya ya. Biar masyarakat Jakarta juga paham ya sebenarnya kisruhnya itu di mana. Jadi saat sekarang itu sudah ada pengembang yang melakukan reklamasi, Mengapa dia melakukan reklamasi? Karena sudah mendapatkan izin melaksanakan reklamasi. Sebelum dia mendapatkan izin reklamasi, mesti dia sudah mendapatkan izin prinsipnya. Betul. Dan yang saya sebutkan ada persyaratannya tadi. Berat. Ya. Logikanya, ya, mestinya ketika rakyat pantai utara dan lain sebagainya nanti banjir dan sebagainya itu di AMDAL. Sepengetahuan saya pada waktu saya wagub pertama KNI mengajukan ingin membuka lagi untuk bisa dilaksanakan, itu saya manti-manti banget. Item per item di dalam AMDAL itu harus diakte notariskan sebagai kewajiban benar yang kedua belah pihak mengatakan kamu wajib ini karena kamu mereklamasi ini akibatnya seperti ini. Sehingga tidak hanya sepihak, banyak itu. Nah, dalam konteks ini nanti kalau KPK akan menelusuri atau siapa, itu ketentuan itu waktu zaman Pak Fokker saya itu masih ada nggak? Item-item yang diambil yang harus dilakukan oleh pengembang itu diakte notariatkan nggak? Setelah jawabannya bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa belum. Nah, setelah itu apakah dari item-item itu sudah dilaksanakan atau belum? Sebab dampak negatif ikutan dari pengurukan itu akan mengakibatkan ini dan itu. Mestinya kan ini dulu dong dilakukan oleh pengembang. Baru menguruk. Nah, logika teknisnya kan itu yang harus perlu di. Ada kejanggalan-kejanggalan Pak Prianto begitu, izin ini bisa keluar begitu ya, sehingga pengembang bisa menjalankan aksinya. Ya, saya baca di media dan keterangan dari Bapeda, Kepala Bapeda, izin itu berlandaskan Perpres tahun 95, berapa ya? Nomor 52 Pak. 52. Dan juga udah disangka bahwa Perpres itu sudah nggak berlaku lagi. Ada. Ya. Ada. Karena ini mungkin keteredaran administrasi, maka kisruh yang ada itu sebenarnya raperda yang diusulkan oleh eksekutif ke DPRD itu bunyinya adalah raperda tata ruang. RTRW, betul. Ya, wilayah strategis Pantura Jakarta. Tata ruang. Nah, tampaknya menjadi kaget pihak eksekutif. Wah, padahal aku sudah mengeluarkan izin. Cantolannya di mana ini? Nah, terus saya dengar kisruhnya, mohon dapatnya
di Raperda tentang tata ruang itu bisa dimasukkan izin-izin, prosedur izin-izin itu. Pihak DPRD ya nggak bisa dong, wong bunyinya tata ruang kok, gitu loh. Toh Anda kan juga sudah mengeluarkan izin, itu juga ada aturannya. Ketika Jakarta disebut kawasan strategis nasional, KSN ya, strategis nasional, maka izinnya itu adalah ada di kementerian, gitu loh. Itu udah kekeliruan lah. Ya. Tapi kisruh antara eksekutif dan legislatif kata Raperda itu salah satunya itu. Ya. Ada keinginan eksekutif menyantumkan masa izin itu di Raperda itu. Oke. Kita masih akan buka Pak Priyanto, tapi kita harus break lagi sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Opini Publik. Tadi sempat terpotong Pak Priyanto. Catatan kemudiannya. Di mana ya saya tadi ingin mencantumkan itu ya. Itu menjadi problem berkepanjangan sehingga Raperda itu tidak kunjung selesai. Alot lah ya. Ya. Ini tadi pemirsa yang kalau nggak dengar tadi ada perdebatan di sini ya, kaitannya dengan izin itu. Jadi memang udah ada Undang-Undang Nomor 1 ya tahun 2014, ada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007, 27 nomor tahun 2007, Perpres 122 tahun 2012 ya. Itu semua mengatur dan mengatakan ya, walaupun DKI itu di RT RW-nya sudah mencantumkan adanya pulau-pulau hasil reklamasi tergambar gitu sejak dulu, itu tidak bisa untuk sebagai dasar membuat izin. Izin itu jelas ada di kementerian satu. Di sisi lain, izin itu bisa keluar kalau sudah ada perda yang disebut perda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini baru diajukan ini. Jadi saat sekarang itu ada dua raperda. Raperda tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kemudian juga tata dan ruang. Raperda tata ruang yang saya sebutkan tadi. Nah, coba logikanya gimana? Sesuatu kegiatan itu harus dipayungi oleh hukum. Hukumnya sendiri belum selesai, belum ada. Gitu loh. Tapi di jalan gitu ya. Itu jelas ada di undang disebut. Dan tadi malam di IAC juga itu disampaikan juga oleh para pakar, Pak Mahfud MD sama siapa ya, Profesor siapa itu juga seperti itu. Saya juga gitu juga. Bahwa ini ada ketergesa-gesaan. Ya. Tadi ada mengapa Pak Ahok itu nggak teliti, nggak tergesa-gesa. Ngotot banget itu. Nah, kalau saya sih bukannya tergesa itu sudah ada aturan. Habit ya, kebiasaan. Saya kenal ya. Ini ya seperti kasus rumah sakit Sumber Waras itu. Betul. Itu contoh yang nyata. Bagaimana mungkin, umpamanya yang dari bawahnya, bagaimana mungkin rumah sakit Sumber Waras yayasan ini masih nunggak PBB 6 miliar, tapi tetap dibayar. Pak Priyanto akan ditanggapi Pak Hasibuan. Sebentar, itu Anda nggak utuh nanti. Ya. Bagaimana mungkin masih ada 15 bangunan di rumah sakit Sumber Waras dipakai oleh rumah sakit, tanahnya dibeli. Bayarnya tanggal 31 Desember jam 8 malam. Sangat tergesa-gesa banget gitu. Ini akhirnya juga orang curiga kan? Bukan ya curiga, juga aneh. Kenapa tergesa-gesa? Memang ya pakar tata ruang tadi malam Pak Yayat itu, memang dalam konteks seperti ini perizinan, masa perizinan yang ditangani oleh eksekutif ini memang rawan terhadap suatu permainan. Gitu PKN ya. Mempercepat aja itu bisa ada duitnya. Tapi Pak Priyanto, kata tergesa-gesa ini begitu, apakah bisa mengindikasikan ada bermain begitu dari Pak Ahok di kasus ini? Saya katakan ya kan, seharusnya itu eksekutif itu mengeterapkan asas tertib administrasi, ya kan, tertib atau asas kehati-hatian terhadap perundang-undangan. Jangan tergesa-gesa lebih cepat lebih baik. Tapi melanggar aturan. Di kasus ini Pak Priyanto ada keteledoran nggak yang dilakukan Pak Ahok? Saya nggak bilang keteledoran. Ada sesuatu perbuatan yang tidak pas dengan aturan yang ada. Akan ditanggapi Pak Hasibuan. Ya baik.
Mengenai apa? Iya tadi begitu. Kok tergesa-gesa sih Pak Ahok begitu ya? Terus kemudian Pak Adrianto mengatakan ada kesan juga begitu ya, begitu membelanya, begitu Agung Podomoro ngototnya Pak Ahok sendiri begitu untuk terus melanjutkan izin reklamasi Teluk Jakarta. Ya, menurut kami apa yang disampaikan Pak Prianto dengan Pak Andre itu, sekarang kan kira-kira kalau tergesa-gesa itu ada suatu perbuatan melanggar hukum kan itu saja. Semua kan sudah administrasinya kan sudah dilakukan dari bawah. Apa yang akan ditindak misalnya Rumah Sakit Sumber Waras itu kan mulai ada pengkajian mendalam mengenai NJOP, mengenai posisi letaknya tanah. Ini kan ada simpang siur, ada hasil dari investigasi dari BPK sendiri juga nggak pasti. Di Tomang Raya itu kayak apa? Persoalan NJOP itu kan itu produk dari pemerintah. Di mana dilakukan akun kan tidak bisa dibuktikan di situ. Di mana dibuktikan ada yang penting sekarang itu kan tidak ada ketergesa-gesaan itu yang menjadi perbuatan melawan hukum. Oke Pak Adrianto. Dan semuanya itu tidak ada niat gitu. Pertanyaannya nggak gitu sebenarnya, bukan tergesa melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu gini loh. Kita lihat dua perbuatannya apa? Ada perbuatan nggak? Ada kesalahan nggak? Kan gitu. Gini, bukan tergesa-gesanya. Jangan dikaitkan dengan hukum tergesa-gesa. Itu masalah etika kan begitu. Enggak, itu keliru ini. Nah, itu nggak Pak Prianto. Kalau Pak Prianto. Yang disebut persis memberikan izin reklamasi ini belum ada payung hukumnya. Nah, perdanya belum selesai ini. Menjadi tergesa-gesa kan itu. Nah, ini kan melanggar hukum nggak? Bukan, sudah ada kan gini Pak. Kita kalau Bapak kembalikan seperti itu kan kita lihat Kepres 52 tahun 95. Itu dasarnya Ahok dari situ, Pak. Dari situ dasarnya kita kan pemerintah daerah tuh membuat satu produk itu eksekutif itu untuk diajukan ke DPR itu melalui payung hukum. Sudah dicabut belum, Mas? Kepres 52. Sudah dicabut. Ya itu kita Kepres 52 jadi kita harus lihat dulu apa aturan yang lebih atas. Kalau kita baca, nggak mungkin dong pemerintah daerah membuat satu peraturan. Perundang-undangan, Pak Profesor Dr. Supomo, hierarki perundang-undangan di Indonesia. Itu kan kita jelas. Undang-undang dasar di atas, setelah itu undang-undang. Kepres itu di bawahnya undang-undang. Artinya kalau undang-undang, kecuali kalau undang-undang belum keluar. Kepres dulu, dasarnya Perda itu loh Pak. Ya tapi itu kan undang-undang sudah keluar hari ini. Bahwa domain daripada reklamasi itu adalah wilayah pemerintah pusat. Kenapa Gubernur Ahok masih mengeluarkan izin reklamasi dalam konteks kembalikan ke bawah kembalikan ke dasarnya gini dong. Kita lihat dulu Kepres 52. Di situ dari pemerintahan Jokowi waktu itu di Kepres 52 itulah dasarnya 52 95. Itulah dasarnya semua sampai udah dicabut hari ini. Ya, bukan hari ini kan dasarnya tadi itu kan Perda itu kan keluar dari Kepres 52. Ya udah dicabut gitu. Ini makanya kita bicara jangan yang sekarang. Dasarnya itu pemerintah daerah itu membuat Perda itu atau peraturan gubernur itu berdasarkan Kepres 52. Raperdanya belum keluar. Ya, artinya izin itu tahun 2014. Izin itu 2014. Desember itu. Kapan dicabutnya Kepres 52 itu? Kayak gitu aja. Kepresnya nggak tahu kapan. Tahun 2012. Oke, pemirsa akan kami lanjutkan apa yang ditulis tahun 2000. Oke. Bagaimana sih menguak begitu ya? Kemudian bagaimana menguak grand korupsi begitu ya dari reklamasi Teluk Jakarta ini? Pak Prianto, pengalaman Anda bagaimana seharusnya menguak begitu hubungan antara legislatif dan eksekutif Anda pernah menjalani begitu ya? Kemudian bagaimana menguaknya? Oke, sebelum jawab itu. Ini tadi mesti kalau dengar masyarakat Jakarta jadi bingung ini tadi, ya kan? Jadi ketika Gubernur Ahok atau Kepala Bapeda atau eksekutif mengatakan izinnya berdasarkan Kepres 5295 untuk diketahui. Kepres ini sudah dicabut dengan Kepres juga 54 tahun 2008. Bayangin, 2008 sudah dicabut 95 ini. Digunakan dasar untuk izin tahun 2014. Itu perbuatan melawan hukum enggak? Nggak usah jawab. Kita nggak usah jawab. Itu aja, ya. Ada lagi, cantolannya juga ada lagi yang saya katakan bahwa untuk izin seperti itu ada tadi Undang Nomor 1 dan seterusnya itu ada di kementerian. Dan provinsi boleh melakukan reklamasi kalau sudah ada perda tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu, ya. Udah ya, itu kaitannya undang-undang. Itu harus dipahami. Jangan bikin kisruh masyarakat
Jakarta jadi bingung. Oke, kemudian bagaimana tadi pertanyaan saya Pak Priyanto, bagaimana menguak, Anda tahu begitu ya hubungan antara eksekutif dan juga legislatif di DKI begitu. Kemudian bagaimana menguak begini? Ini sudah tertangkap tangan begitu ya, Pak Sanusi? Kalau menguap saya nggak ngerti, wong namanya duit itu nggak bisa suara, nggak punya. Kan gitu. Tugas KPK. Tapi gini lah, kasus suap menyuap itu gini, logikanya aja. Sekarang kan ada media yang mengatakan pengembang diperas oleh legislatif. Legislatif, penguasa ya. Tapi dari sisi lain juga dikatakan legislatif disuap pengembang. Oke. Kita nggak ngerti mana yang benar, tapi mari kita berpikir. Ini terjadi sekali lagi karena adanya dua raperda yang diusulkan eksekutif ke legislatif. Persoalannya apa di sini? Saya sudah tanya baik ke DKI, eksekutif maupun legislatif. Persoalannya satu, itu tadi. Bahwa di raperda tata ruang itu diinginkan oleh pihak eksekutif untuk dicantumkan adanya izin, perizinan dibolehkan tuh. Dari judul tata ruang dan perizinan nggak nyantol, legislatif nggak mau. Oke? Nah, dari sisi yang 15%. Jadi untuk diketahui bahwa di dalam reklamasi ini, dalam proyek reklamasi ini ada ketentuan buat pulau itu mesti akan ada untuk fase-fasum. Betul. Itu kalau nggak salah sekitar 40-43%. Habis itu ada kewajiban pengembang. Ya, ini ada aturan di atasnya yang memberikan 5% kepada DKI atau provinsi untuk digunakan apa. Nah, aturannya cuma sampai situ. Tetapi Pak Gubernur Eksekutif itu minta lagi di dalam konsepnya itu, minta pengembang itu supaya juga memberikan 15% lagi dari tanah yang bisa dijual kali NJOP dan sebagainya. Satu pulau itu saya monitor, saya dapat keterangan sekitar 2,6 triliun. Sehingga kalau sekian pulau itu menjadi 48 triliun. Nah, di sini menjadi pengembang juga megap-megap kembang kempis, ya kan? Dan juga dasarnya nggak ada. Pihak legislatif nggak mau juga, gitu loh. Dasarnya, kalau toh Bapak mau nyantumkan itu, silahkan aja di Pergub. Ketika perjanjian minta perizinan itu silahkan, karena itu katanya diskresinya gubernur, gitu loh. Polemiknya di sini. Nah, kaitan uang itu kan gini, logika. Ini kali ini logika ya. Ketika raperda itu sebagai kepentingan pengembang karena sudah melakukan di lapangan belum keluar izin, umpama ini imajinasinya, imajinernya, Pak tolong cepet dong, inilah untuk dikit-dikit, bisa nggak itu? Itu artinya pengembang diperes atau menyuap? Umpama terjadi seperti itu. Ini mohon maaf lah, ini kita mengandai-andai kan. Terus kalau juga yang 15%, tolong Pak jangan disetujui, aku matilah sekian triliun per pulau gitulah ya. Lah terus yang menjadi kelompoknya Mas apa ini Fodel itu kan mencurigai lah kalau saya katakan ya, suzon gitu. Selama ini Pak Gubernur itu kan bangun parkir ini CSR. Ini di suzonnya ini kaitannya kok sepertinya kok akan dihitung ngambil dari 15% tadi. Menurut versi beliau gitu. Nah, ini kan harus dibuktikan juga. Tapi kalau seperti itu alangkah susahnya nanti. Seorang pengembang atau Podomoro udah keluar CSR nyumbang sana nyumbang sini, ternyata raperdanya enggak gol. Itu nanti hitungannya piye? Jadi gini, Pak Priyanto. Sekarang saya, kalau saya sederhananya gini loh Mas, ini kok ribut-ribut reklamasi ini, kenapa terjadi di era Ahok sebagai seorang gubernur, ya kan? Kita tahu yang namanya pengembang atau yang namanya pengusaha itu pasti menginginkan sekali terjadinya reklamasi di Jakarta ini, karena pasti itu menguntungkan secara profil bisnis ya kan. Nah, kenapa ini tidak terjadi misalkan di eranya Pak Priyanto misalkan
tidak terjadi di eranya Pak Oji. dari dirinya misalnya tidak terjadi Pak di Sutioso, gubernur-gubernur sebelumnya. Ini kan berarti ada terjadi sesuatu tanda petik ada sebuah yang kita curiga memang ada sebuah permainan di tingkat atas. Ada kedekatan? Permainan di tingkat atas untuk menggolkan ya kan terjadinya reklamasi ini gitu loh. Padahal sudah jelas dinyatakan di dalam proses perundang-undangan kita, hukum kita tanah air kita ini bahwasannya domain daripada reklamasi itu bukan gubernur gitu loh. Bukan gubernur Ahok, bukan gubernur Lampung, bukan gubernur Papua, bukan gubernur NTT, tapi itu domainnya pemerintah pusat. Kan begitu Pak. Pak Hasibuan begitu ada 295 itu kan dasarnya. Kan gitu. Kita melihat juga aturan-aturan di atasnya cikal bakalnya peraturan-peraturan itu yang ada di daerah kan gitu. Yang pasti dalam hierarki perundang-undangan kita yang namanya undang-undang itu pasti di atasnya kepres dong, ya kan? Kita yang kuliah di hukum di Pak Dianto, jadi gini ada kedekatan nggak begitu antara Agung Podomoro Land begitu dan Pak Ahok begitu sehingga? Oh jelas dong, dalam beberapa kesempatan Pak Ahok kan sudah ngomong ya kan, bahwasannya proses reklamasi ini adalah pembangunan yang harus terjadi karena ini menguntungkan. Tanda petik, untuk menguntungkan siapa? Padahal sudah jelas tadi dinyatakan oleh Pak Prianto, yang namanya reklamasi itu pasti berdampak sosial luar biasa, ya kan, terutama kepada wilayah penduduk pesisir, para nelayan, kepada orang-orang yang tinggal di Jakarta Utara. Karena kalau ini uji amdalnya ini tidak lulus, ini bahaya Mas. Jakarta Utara bisa tenggelam. Pak Hasibuan. Ya, menanggapi begitu ini masyarakat menduga-duga begitu mungkin ada kedekatan begitu mungkin lagi-lagi begitu ini kan ada Pak Ahok mendekati pilkada 2017 begitu ya. Ya ada nggak sih ke arah sana begitu, ini kan tudingan-tudingan. Ya itu seperti yang kita lihat di media sosial atau di berita-berita hampir setiap hari itu memang diakui oleh Ahok, memang ada tapi itu tidak ada hal-hal dalam tanda kutip tadi sepanjang setiap perusahaan kan ada itu CSR itu kan wajib perusahaan itu ya kan, apakah ini kalau perusahaan memberikan CSR itu kan tidak ada satu pelanggaran, itu suatu kewajiban yang sudah diatur oleh undang-undang CSR. Jadi dia misalnya PT Agung Podomoro itu kan wajib memberikan Jadi masalah kedekatan itu saya pikir relatif saja, biasa-biasa saja antara pemerintah dengan pengusaha. Akan ada keterangan nggak sih begitu dari teman Ahok atau Pak Ahok begitu ya bahwa sama sekali begitu ya Ahok Center lagi-lagi ini kan disebut lagi ya terkait dengan aliran dana dari reklamasi Teluk Jakarta sendiri bahwa tidak ada begitu ya masuk aliran dana ke Ahok Center ini terkait dengan kasus ini. Tidak ada, sepanjang ini tidak ada. Itu Ahok Center juga timbul sekarang ini baru kita tahu juga. Itu kan sudah pernah juga booming berita-berita ini setelah waktu pilkada 2012. Tapi kalau kita lihat, kita sekarang melihat Ahok Center itu siapa yang membentuk. Sama juga dengan kita teman Ahok, gitu kan? Kan pendiri-pendirinya juga mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus dan tidak selama ini mereka melakukan itu untuk pengumpulan KTP itu tidak ada perintah atau suruhan dari memang kita relawan aja. Pak Adrian, tidak ada sama sekali ada catatan begitu ya mungkin nggak sih ini masuk ke Ahok Center. Kita harus break lagi, bang. Saya tetap bersama kami di Opini Publik. Pak Prianto, ini kan bicara mengenai Teluk Jakarta begitu. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol begitu bahwa siapa sih begitu ya tanda kutip begitu penjamin bahwa proyek ini bakal goal begitu ya, karena kita lihat masyarakat juga lihat begitu ya. Ini proyek belum selesai begitu ya, tapi promosi-promosi begitu bahkan penjualannya sudah dilakukan begitu jauh-jauh hari. Ya, itulah yang saya ingin bicara sampaikan pada masyarakat Jakarta. Hati-hati. Ini permainan pengembang ya, dan keteledoran Pemda DKI. Terus terang. Sebab kalau di daratan itu kalau ada orang atau pengembang jual brosur di mal-mal itu harus jangan tergesa-gesa beli deh. Tanya ke DKI. Ini tarafnya, tingkatannya sudah sampai apa? Sebab saya tahu ya, setelah saya nggak wagub ini, orang tanya, Pak, ini gimana ya? Saya tanyakan. Ternyata baru tingkat SPPT, ada orang komplain itu tanahnya, belum sama sekali, itu melanggar. Belum berubah. Jadi untuk bisa memasarkan sesuatu properti itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, kaitan reklamasi juga gitu. Kepada teman-teman biar kalau gitu pihak pengembang biasanya nabrak mana? Nabrak sana sini dong. Siapa aja yang dikasih pelicin begitu agar kok? Wah, jangan pelicin dulu. Saya cuma tadi sekali lagi ingin mengajak masyarakat Jakarta hati-hati. Siapapun yang akan beli tanah hasil reklamasi hati-hati. Sebab masih ada
suatu perizinan yang dikeluarkan Pemprov DKI yaitu izin pemanfaatan lahan. Izin pemanfaatan lahan hasil reklamasi ini juga ada syaratnya. Tidak gampang gitu loh. Nah, saya kemarin waktu saya di TV One itu ada itu tentang launching fluid apa namanya itu? Itu pihak Podomoro itu publikasinya iklannya bahwa kami sudah membuat kami sudah dapat AMDAL. Kami sudah bikin rumah pompa, kami akan membuat rusun dan gitu loh. Tapi dia tidak berbicara bahwa kami sudah dapat AMDAL, bahwa ketika kami akan nguruk akan gini-gini, udah saya kira itu nggak ada. Pak Prianto, kalau gitu saya ke Pak Hasibuan. Pak Hasibuan, ini kan banyak tekanan dari masyarakat begitu ya, kontraproduktif begitu ya dengan konsep reklamasi Teluk Jakarta. Apakah teman Ahok sendiri begitu akan memberikan informasi bagaimana suara dari publik begitu agar Pak Ahok menghentikan begitu ya proyek reklamasi Teluk Jakarta ini? Ada nggak upaya itu? Ya, kita sepanjang ini kan udah beberapa kali diklarifikasi oleh Ahok sendiri bahwa kaitannya dengan kaitan dengan reklamasi ini kan sudah diatur, sudah ada dasarnya itu Kepres tadi 52 disambung dengan peraturan gubernur sehingga nanti diajukan di rapat Raperda itu dengan DPR dengan ada beberapa ketentuan yang dimintakan oleh Ahok itu 15%. Itu kan digunakan itu untuk masyarakat DKI kan, untuk memajukan masyarakat DKI kan, untuk pembangunan segala macam. Uangnya masuk ke mana 15% itu rencananya Pak Ahok? Ya 5% masuk ke kas daerah lah. Tidak ada digunakan itu. Cuma sekarang kan ada permainan itu yang tertangkap itu dari Pak Sanusi itu kan dikurangi dari 15% jadi 5%. 10% itu kan untuk siapa kan? Bukan untuk Ahok kan? Udah jelas itu untuk Komisi D itu tadi. Nggak gitu. Itu jangan gitu. Itu nggak seperti gitu. Keterangannya nggak gitu. Jangan 15 dikurangi 5 Oke, Pak Adrianto. Kalau gini loh. Sebelum kita masuk ke wilayah 10% 14%, kita harus kembalikan ke duduk persoalan utama daripada reklamasi ini sendiri, Mas. Bahwa reklamasi ini jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang sah perlu diuji di Indonesia ini gitu loh. Dan itu sudah sering kali diklarifikasi oleh Ibu Susi sebagai Menteri Kelautan bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Ahok terhadap reklamasi itu dia tentang habis. Berapa kesempatan. Dan terakhir juga Seskap dalam hal ini Pramono Anung sudah jelas dia mengatakan bahwa domain reklamasi adalah wilayah pemerintah pusat. Karena itu perundang-undangan. Itu jelas kok. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang zona pesisir dan wilayah-wilayah strategis nasional gitu loh, Mas. Jadi kita jangan sampai dikelabui oleh opini-opini yang soal seakan-akan persoalan reklamasi ini soal adanya KKN lah, adanya Raperda lah, adanya bla bla bla. Adrianto, ini tadi ada pertanyaan juga dari Pak Hasibuan tempatnya begitu ya. Ini kok sekarang begitu ya baru masalahnya baru muncul begitu ya. Ini tangan dari KPK sendiri ini mampu menempuk banyak orang begitu. Lah sebenarnya KPK sudah melansir bahwasannya ada grand corruption di dalam reklamasi ini udah jelas. KPK sudah mengintip ini. Makanya KPK hari ini ya kan sudah melakukan pencekalan terhadap Aguan, ya kan, terhadap beberapa nama termasuk khususnya Ahok, Pak Suni Tanuwijaya misalkan seperti itu. Nah, kita hari ini berharap sekali terhadap KPK supaya segeralah melakukan upaya-upaya hukum supaya menuntaskan persoalan reklamasi ini, Mas. Karena reklamasi ini jelas zolim terhadap rakyat Jakarta, terhadap rakyat Indonesia. Kenapa zolim? Karena ini jelas yang pertama menyalahi perundang-undangan, itu pasti kan. Yang kedua, reklamasi ini untuk siapa? Kalau bukan untuk orang-orang berada kan. Terakhir Pak Prianto closing gitu. Ini gongnya di tangan KPK, Anda melihat seperti itu ya untuk menguak siapa saja begitu yang terlibat di proyek korupsi reklamasi Teluk Jakarta. Ya jelas. Jadi tertangkapnya Pak Sanusi suap menyuap dengan si Arisman ini adalah baru titik kecil untuk bisa mengungkap grand corruption reklamasi. Ini jelas. Bisa di eksekutif, bisa di legislatif, bisa di swastanya sendiri. Jelas itu. Kita harapkan begitu ya. Ini KPK terus mengintip begitu siapa yang terlibat dari proyek grand corruption begitu ya, dari mega proyek reklamasi Teluk Jakarta. Kita harap segera terbuka begitu ya. Apakah ini memang tadi begitu ya sensasi politik begitu ya pada Pilkada 2017 atau memang ada mega proyek korupsi begitu? Satu hal lagi boleh ya. Gini.
Ini kan untuk masyarakat Jakarta Ajak TV itu. Jadi image yang dibangun kejelekan anggota dewan, ya, walaupun saya juga dulu saya mengkritisi, dalam konteks ini sesungguhnya raperda yang dimasukkan eksekutif itu, anggota dewan juga ada ide-ide yang bagus memasukkan, karena ini tata ruang. Bahwa dia ingin 30% kalau nggak salah dari luas pantai itu menjadi pantai publik yang tidak membayar. Harus ada dermaga untuk nelayan, harus ada pasar ikan. Itu ide-ide cerdas dari anggota dewan yang nggak disetujui oleh eksekutif tampaknya lah. Ini kan tarik ulur itu, gitu loh. Jadi ini sebenarnya nggak ya no good gitu loh, pemerintahan sekarang itu no good. Iya, tarik ulur ini begitu ya, tentunya akan dibuka begitu lebih jelas lagi oleh KPK begitu siapa yang terlibat di mega proyek korupsi ini. Pemirsa, baik Pak Sibuan, Pak Adrianto, Pak Prianto juga terima kasih di Opini Publik malam hari ini, dan pemirsa demikian Opini Publik. Saya Adam Luis pamit, terima kasih Anda bersama kami. Selamat malam. Terima kasih.